Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisifah Pojia, semester 4, Prodi PGSD, kelas 4B, Universitas Muhammadiyah, Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat iptek dalam pandangan Islam, yang meliputi yang pertama ada konsep iptek dalam peradaban Muslim, yang kedua ada hubungan ilmu agama dan budaya, yang ketiga ada hukum sunatullah atau kausalitas. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep iptek dalam peradaban Muslim. Yang pertama, konsep iptek dalam peradaban Muslim. Ilmu pengetahuan merupakan kumpulan beberapa pengetahuan Muslim tentang alam empiris yang disusun secara logis dan simetris. Sedangkan teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan tersebut, yang tujuan sebenarnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Seni identik dengan rasa yang timbul dari dalam jiwa. Namun demikian, gejala keindahan yang ditimbulkan oleh seni bisa juga didekati dari sudut sains. Sebuah lukisan misalnya dapat dianalisis menurut pembagian bidang, jadi menurut matematika. Komposisi warna dapat dianalisis secara eksperimental menurut efek listrik yang meletak pada suatu cipta, itulah yang dinamakan sunatullah. Disinilah sesungguhnya hakikat iptek dari sudut pandang Islam, yaitu pengkajian terhadap sunatullah secara objektif, memberi kemaslahatan kepada umat manusia, dan juga terpenting adalah harus sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Al-Quran berisi informasi tentang fakta-fakta ilmiah yang amat sesuai dengan penemuan manusia, yang salah satunya adalah sebagai berikut, bahwa seluruh kehidupan berasal dari air. Quran surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Yang kedua, hubungan ilmu agama dan budaya. Walaupun daerah agama dan daerah ilmu yang nyatanya terpisah satu sama lain, namun antara keduanya terdapat hubungan yang kuat. Walaupun agama yang menetapkan tujuan, namun agama tetap belajar dari ilmu dalam arti yang seluas-luasnya. Alat-alat apa yang dapat membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, akan tetapi ilmu hanya dapat diciptakan oleh orang yang jiwanya penuh dengan keinginan untuk mencapai kebenaran dan pengertian. Seperti halnya kebudayaan, agama sangat menekankan makna dan signifikasi sebuah tindakan, karena sesungguhnya terdapat hubungan yang sangat erat antara kebudayaan dan agama, bahkan sulit dipahami kalau perkembangan sebuah kebudayaan dilepaskan dan pengaruh agama. Sesungguhnya tidak ada satupun kebudayaan yang seluruhnya didasarkan pada agama. Untuk sebagian kebudayaan juga terus ditentang oleh ilmu pengetahuan, moralitas sekuler, serta pemikiran kritis. Meskipun tidak dapat disamakan, saling mempengaruhi. Ada paradigma yang mengatakan bahwa manusia yang beragama pasti berbudaya, tetapi manusia yang berbudaya belum tentu beragama. Jadi, agama dan kebudayaan sebenarnya tidak pernah bertentangan, karena kebudayaan bukanlah sesuatu yang mati, tetapi perkembangan terus mengikuti perkembangan zaman. Demikian pula agama selalu bisa berkembang di berbagai kebudayaan dan peradaban dunia. Yang ketiga ada hukum sunatullah atau kausalitas. Sunatullah dapat diartikan sebagai cara Allah memperlakukan manusia, yang dalam arti luas bermakna ketetapan-ketetapan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta. Rahmat Taufik Hidayat 1996. Sedangkan
Di antara beberapa pengertian secara termologis adalah bahwa sunatullah adalah sebagai jalan yang dilalui dalam perlakuan Allah terhadap manusia sesuai dengan tingkah laku, perbuatan, dan sikap terhadap syariat Allah dan Nabi-Nya dengan segala implikasi nilai akhir di dunia dan di akhirat. Abdul Karim Jaidan 25. Dengan demikian, hukum kausalitas di dalam Islam diyakini bahwa pada hakikatnya bukanlah sebab-sebab itu yang membawa akibat, namun akibat itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki demikian, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, yang artinya, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang langit dan bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Quran Surat Al-Imran ayat 83. Dengan demikian, hukum kausalitas di dalam Islam tidak hanya berjalan secara horizontal dalam dua arah, antara depan dan belakang, antara sebab dan akibat, akan tetapi berjalan dalam tiga arah, horizontal dan vertikal, depan dan belakang, serta atas sudut belakang adalah peristiwa atau usaha dari potensi suatu benda atau manusia, sedangkan sudut vertikal adalah kekuasaan dan kehendak Allah, dan sudut depan adalah hasil akhir. Agus Mustafa 2006-61. Ketentuan sunatullah. Sunatullah adalah hubungan ilmiah dan dapat diterangkan secara ilmiah dan logika. Sunatullah adalah hubungan kausal, hubungan sebab akibat yang terjadi di alam yang dapat diterangkan secara ilmiah. Misalnya, seseorang sakit, kemudian dia memakan obat, lantas sembuh. Ini adalah sunatullah, hubungan sebab akibat. Jika makan obat, maka bakteri penyebab sakit akan mati, dan penyakit yang disebabkan oleh bakteri tersebut akan hilang atau sembuh. Jika tidak makan obat, kemungkinan sembuh dengan segera itu kecil. Dengan mengetahui hubungan sunatullah di alam, harus tidak meyakini bahwa obatlah yang menyembuhkan sakit, tetapi Allah Subhanahu wa taala, karena dengan sunatullah yang berlaku, dialah yang menyebabkan si sakit sembuh setelah makan obat. Obat di sini hanya usaha manusia. Dengan makan obat, maka hubungan sebab akibat berlaku dan menyembuhkan si sakit. Yang kedua, sunatullah sesuatu yang dapat diukur, diperhitungkan, dan diramalkan. Dengan mengetahui adanya sunatullah di alam, kita dapat membedakan mana ramalan atau prediksi ilmiah dengan ramalan yang menyebabkan syirik. Ramalan cuaca, ramalan akan terjadi gerhana matahari, adalah contoh-contoh lamaran prediksi ilmiah yang didapat melalui penelitian dan perhitungan ilmiah. Tetapi, jika ramalan nasib memakai kartu, ramalan nasib dengan bidang berdasarkan tanggal lahir, astrologi adalah contoh-contoh ramalan yang dapat jatuh kepada kemusyrikan. Sekian penjelasan dari saya tentang hakikat ipteks dalam peradaban Islam. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.